Hello, what's up guys? Bertemu lagi bersama kami di Mancat Channel. Jadi kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul The Boy Who Harnessed the Wind tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata seseorang yang bernama William Kwakamba. Ia berusaha menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan dengan membangun sebuah kincir angin untuk memberi aliran tenaga pada pompa air listrik yang komponen elektroniknya ia dapatkan dari memulung. Pada langkah pertamanya, William membangun sebuah prototipe kecil dan berhasil sukses. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dimulai di mana seseorang bernama John Kwakamba tiba-tiba terjatuh di sebuah ladang jagung sehingga ia meninggal di tempat. Lalu, scene menunjukkan prosesi pemakaman. Nah, yang uniknya di sini, proses pemakaman di Afrika sana disertai dengan adat istiadat yang berupa tari-tarian dan juga joget-jogetan. Unik sih. Di sini, John Kwakamba meninggalkan anaknya bernama Jeremiah dan adik dari John Kwakamba yaitu Trywall. Alasan dari proses pemakaman tersebut mungkin untuk menghibur kerabat dan keluarga yang ditinggalkannya. Di sini kita bisa melihat William, anak dari Trywall, tampak sedang memperbaiki radio milik ayahnya, di mana radio untuk memberikan informasi tentang keadaan cuaca di sekitar tempat itu. Selanjutnya, William tampak memperbaiki atap rumahnya dan tiba-tiba datang seorang bapak bernama Bamusi untuk meminta radionya yang sedang diperbaiki William. Namun, William menjawab bahwa radio Pak Bamusi belum bisa digunakan. Alhasil, Pak Bamusi kembali ke rumahnya dengan kecewa. Di sini, kita bisa melihat kebahagiaan kecil dari keluarga Trywall. Walau dengan kondisi kekurangan, hari ini adalah kali pertama William pergi ke sekolah, di mana William berangkat dengan berjalan kaki dan berjumpa teman yang bernama Gilbert, yang juga berangkat ke sekolah bersamanya. Di sisi lain, kita juga bisa melihat keseharian atau pekerjaan si Trywall sebagai kuli panggul. Juga istri dan anak perempuannya yang ikut membantunya. Hal itu dilakukan mereka untuk bertahan hidup. Di sini, orang tua Annie juga berkeinginan anaknya untuk masuk kuliah agar kelak ia bisa mengubah kehidupannya. Oh iya, Annie ini adalah kakak dari William. Lalu, scene menunjukkan kegiatan William saat mendengarkan kultum dari kepala sekolahnya. Di saat itu juga hujan langsung turun yang menandakan bahwa ini adalah petanda bagus. Lalu mereka kembali ke kelas masing-masing. Ini namanya Pak Kacigunda. Ia akan menjadi wali kelas dari William dan juga menjadi guru sains di sekolah tersebut. Di saat pulang, William memberikan pesan dari kakaknya Annie untuk penempatan universitas yang akan ditempati kakaknya kepada wali kelasnya yaitu Pak Kacigunda. Lalu, Pak Kacigunda juga menyampaikan pesan ke William agar William segera menyuruh ayahnya untuk membayar uang sekolah William. Di saat itu juga, guguk William yang bernama Kamba menunggu ia pulang sekolah. Sesampainya di rumah, William langsung belajar untuk menghadapi ujian di keesokan harinya. Namun, kondisi cahaya yang gelap membuat ibunya menyuruh William agar membantu ayahnya untuk menanam jagung. Keesokan harinya, William mengikuti ujian sains dan berhasil dalam ujian tersebut. Lalu, William dan Gilbert bergegas pulang dan singgah ke tempat pembuangan barang rongsokan. Di situ, William mencari-cari sebuah barang atau alat agar bisa digunakan kembali dan menemukan sebuah aki di tempat tersebut. Sesampainya di rumah Gilbert, terjadi sebuah musyawarah yang dimana datang seorang investor untuk membeli pohon mereka. Lalu, ayah Gilbert yang menjadi ketua adat di sana menolak mereka dengan alasan bahwa jika terjadi hal demikian maka wilayah mereka akan dihadang banjir. Sebab
pohon yang selama ini mereka tanam mampu menahan lahan mereka dari banjir. Tiba-tiba, salah satu dari mereka yang bernama Jeremiah bersedia untuk menandatangani kontrak tersebut, disusul oleh beberapa orang di sana. Alasan mereka menandatangani karena kondisi keuangan mereka sangat memprihatinkan. Jadi, dengan cara ini mereka bisa mendapatkan uang yang banyak. Kemudian, Trywell mendatangi rumah Jeremiah untuk memberi nasihat kepadanya, bahwa jika ia menjual lahannya, maka terjadi hal buruk di wilayah tersebut. Namun, Jeremiah menolak nasihat Trywell dan tetap akan menjualnya. Keesokan harinya, William membuat perangkap atau jeratan khusus untuk burung, agar ia bisa mendapatkan uang. Di saat itu juga, ia mendengar suara mesin Shinso dan bergegas menuju sumber suara. Di sana, William melihat beberapa orang mulai menebang pohon yang ada di wilayah mereka. Lalu, William dan Gilbert menggunakan burung tersebut sebagai tiket untuk mendengarkan sebuah pertandingan di rumah temannya. Di saat itu juga, tiba-tiba radio yang mereka gunakan untuk mendengarkan siaran pertandingan mengalami gangguan, yang dimana baterai radio mulai sekarat. William pun bergegas pulang untuk mengambil baterai yang ada di rumahnya. Di saat itu, William juga meminta ayahnya untuk segera membayar uang sekolah. Dengan situasi yang begitu rumit, ayahnya akan membayar setelah tanaman mereka panen. Sesampainya di rumah teman William, William berusaha memperbaiki radio yang rusak tadi, menggunakan kemampuan yang ia miliki. Alhasil, radio tersebut bisa kembali digunakan lalu mereka pun bahagia, dan segera mendengarkan pertandingan kembali. Di saat perjalanan pulang, William dan Gilbert melihat Pak Kacigunda sedang bersama kakak William yaitu Annie. Di sana mereka melihat apa saya nggak tahu juga. Keesokan harinya, William dan Gilbert berniat untuk merusak dan Pak Kacigunda. Akan tetapi, dia tidak bisa merusak sepeda Pak Kacigunda. Kemudian Gilbert pun menyuruh William untuk mencuri lampu sepedanya saja. Dasar anak jahil. Tetapi, hal tersebut menjadi suatu inspirasi bagi William. Karena saat itu juga, ia mengetahui cara kerja lampu tersebut dan memutarkan pedal sepeda sehingga lampu pun jadi menyala. Start again. Singkat cerita, malam pun tiba. William mendengarkan percakapan antara ayah dan ibunya mengenai soal biaya sekolahnya. Yang dimana saat itu ayah William belum bisa membayar uang sekolah William. Setelah itu, William pergi dengan rasa yang sangat kecewa maksudnya. Keesokan harinya, William dikumpulkan bersama temannya yang belum membayar uang sekolah. Lalu mereka disuruh pulang ke rumah masing-masing. Di saat itu juga, hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tanaman yang ditanam Trywell mengalami gagal panen. Dikarenakan banjir yang menimpa lahan Trywell tersebut. Kemudian, Trywell mencoba berangkat ke sebuah pabrik tembakau. Di sana, Trywell dan William menemui Daniel. Daniel adalah teman lama dari Trywell. Trywell berniat agar Daniel bisa membantunya dengan menghubungi pihak investor agar bisa menjual kembali pohon-pohon yang mereka beli. Dengan tujuan agar pohon-pohon tersebut bisa menahan banjir di lahan itu. Tetapi, hal tersebut sangat mustahil dilakukan. Dikarenakan kondisi saat itu, pihak investor tidak memiliki keuntungan bila menjual dan menanamnya di lahan Trywell. Ditambah, saham pasar sangat terjun bebas karena teroris menyerang Amerika pada tahun itu, yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di banyak negara yang berdampak juga pada Afrika. Malawi is preparing for a very long hungry season.
Di scene selanjutnya, kita bisa melihat tanaman mereka sangat tidak bisa tumbuh di lahan tersebut, dikarenakan lahan yang sangat kering. Kemudian, Trywell pun menyampaikan kejadian ini kepada ketua adat. Trywell ingin ketua adat menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap presiden yang akan berkunjung ke wilayah tersebut. Di sisi lain, William mendapatkan baterai yang sudah mati di sebuah rongsokan barang. Hal tersebut bisa ia gunakan untuk memompa air agar lahannya bisa digenangi oleh air. Tetapi ia membutuhkan sebuah dinamo untuk menghidupkan baterai yang sudah mati tersebut. Di scene selanjutnya, William berangkat ke sekolah dengan bersembunyi tanpa diketahui oleh guru maupun kepala sekolah. Hal tersebut ia lakukan karena William belum membayar uang sekolahnya, tetapi dia masih ingin untuk tetap bersekolah. Di saat jam pelajaran selesai, William bertanya di mana dia bisa membuat dinamo untuk baterainya yang sudah mati kepada Pak Kacigunda. Awalnya, Pak Kacigunda menyarankan William untuk pergi ke perpustakaan. Di sana, ia bisa menemukan buku mengenai penggunaan energi untuk dinamo. Namun, dikarenakan William belum membayar uang sekolah, William dengan cerdik memberitahukan bahwa dia akan menyembunyikan rahasia Pak Kacigunda dengan kakaknya, yaitu Annie. Dengan itu, Pak Kacigunda membantu William agar bisa masuk ke perpustakaan untuk mencari buku yang William inginkan. Dengan buku tersebut, William segera mencari alat-alat yang dibutuhkan untuk menghidupkan baterai yang telah mati itu. Di saat presiden berkunjung ke wilayah tersebut, ketua adat mereka yaitu ayah dari Gilbert yang memberi sahutan. Awalnya ia memuji kondisi pemerintahan saat ini. Kemudian ia mengeluhkan soal banjir yang menghadang wilayah mereka. Tujuan ketua Wimbe, di mana Wimbe ini adalah nama wilayah mereka. Ketua Wimbe menyampaikan sahutan agar pemerintah lebih memperhatikan wilayah mereka. Sebab selama ini pemerintah hanya datang untuk berkampanye saja, bukan untuk membantu mereka. Hal tersebut memicu ketegangan di antara presiden dan asistennya. Lalu, presiden menyuruh asistennya untuk memberi pelajaran kepada ketua Wimbe di belakang panggung. Licik memang sistem pemerintahan mereka. Tapi ya sudahlah, daripada nanti diciduk pula ya kan. Wak 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 wak. Hal tersebut membuat kondisi ketua Wimbe menjadi buruk. Hari demi hari mereka lalui. Dengan penuh kesabaran, mereka menunggu hasil panen. Dan tiba saat hari itu, mereka hanya panen sedikit saja, bahkan tak sampai 5 karung yang berisikan jagung. Hal tersebut mendorong Trywell untuk menjual apa saja yang bisa dijual, agar ia dapat uang untuk bertahan hidup. Bahkan, ia menjual atap rumahnya untuk dijual ke pasar. Sesampainya mereka di pasar, harga mulai naik dan terdengar kabar bahwa pemerintah tidak mengakui krisis ekonomi yang terjadi saat itu. Hal itu terjadi dikarenakan pemimpin yang korupsi dan ingin mengamankan tempat di pemilu selanjutnya. Lalu, Trywell bergegas pergi ke kota untuk mendukung pihak oposisi melawan pemerintah. Dengan beberapa orang yang ada di truk, mereka pergi yang bertujuan agar pemerintah mengakui krisis ekonomi ini dan segera mengembalikan sistem yang bobrok tersebut. Di scene selanjutnya, William datang ke perpustakaan untuk membaca buku agar ia bisa menjalankan kincir angin yang nantinya akan menghidupkan dinamo. Kemudian, dinamo tersebut ia gunakan untuk menghidupkan baterai, lalu menjalankan baterai untuk memompa air. Hal tersebut bertujuan agar mereka bisa mendapatkan air pada saat musim kemarau dan bisa panen pada musim tersebut. Kemudian, William segera masuk ke kelas Pak Kacigunda untuk menanyakan dinamo yang akan ia gunakan nanti. Akan tetapi, ternyata guru yang mengajar saat itu adalah kepala sekolah, yaitu Pak Ovesi. Ia menggantikan Pak Kacigunda yang tidak bisa hadir di kelas tersebut.
Alhasil, William malah diusir dan dikeluarkan langsung oleh kepala sekolah saat itu juga. Kasian memang. Di sisi lain, Pak Kacigunda mengajak Annie untuk kabur dari tempat tersebut dan menikah di tempat lain. Sebab wilayah tersebut sedang dilanda krisis ekonomi. Sesampainya di rumah, William memberitahukan ibunya bahwa ia telah dikeluarkan dari sekolah. Di saat itu juga, Agnes melihat warga berlarian ke truk pemerintahan yang sedang menjual gandum dengan harga yang sangat murah. Ketika itu, Agnes menyuruh William untuk pergi ke truk pemerintahan, yang dimana mereka membeli gandum tersebut. Di sisi lain, Trywell ingin pergi ke kota. Di perjalanan, ia melihat kondisi masyarakat yang mulai kacau dan barbar. Di sana, mereka rela memperebutkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Trywell langsung teringat dengan keluarganya. Ia segera menyuruh sopir truk untuk putar balik ke desanya. Kemudian di rumah, Annie yang segera pergi bersama Pak Kacigunda lalu dilarang oleh ibundanya. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki yang 2 hari belum makan. Kemudian, laki-laki tersebut merampas makanan yang dipegang Annie. Mereka bergegas keluar rumah. Di situ, ia melihat beberapa pemuda sudah menjarah jagung hasil panen mereka. Di saat itu juga, William melihat warga menunggu antrian gandum yang pemerintah jual dengan harga yang murah. Keadaan semakin kacau, di mana masyarakat membludak untuk membeli gandum yang mereka jual. Kemudian, William segera masuk ke dalam gudang yang penuh dengan gandum. Saat keadaan mulai ricuh di luar gudang, William dan yang lainnya terjebak. Sehingga William mencari jalan keluar dari gudang tersebut dengan menjebol seng yang ada di situ. Kemudian, pada saat mereka berkumpul, dengan hasil gandum yang dibawa William, mereka akhirnya menentukan jika makanan hanya dimakan 1 kali sehari. Di saat itu juga, Annie sudah muak dengan situasi tersebut dan menyalahkan ayahnya Trywell. Kemudian, Agnes menampar Annie. Mapanga zote atipulumutse ndiye chite kudula mkono kuti udye ndiwe mwana wanga. Namun, Agnes pun langsung memberi pelukan hangat kepada Annie. Nah, dari percakapan mereka, kita bisa tahu bahwa seorang ibu rela memotong tangannya sendiri agar anak-anaknya bisa makan. Hal itu dilakukan agar Annie segera sadar dan tahu bahwa betapa orang tuanya berusaha menyayangi anak-anaknya. Di scene ini, kita bisa melihat adegan di mana keluarga Trywell makan dengan apa adanya. Mereka berhemat dikarenakan kondisi tanaman mereka masih lama untuk dipanen. Singkat cerita, malam pun tiba. William mendatangi kamar Annie untuk memberitahukan agar Annie bisa meminta dinamo Pak Kacigunda. Tujuannya, nantinya dinamo tersebut bisa digunakan untuk memompa air agar mereka bisa mengalirkan air tersebut ke lahan keluarga Trywell. Sehingga mereka tidak lagi merasa kelaparan. Keesokan harinya, sepulang dari William mencari kayu untuk dibakar, tiba-tiba ia mendapatkan kabar bahwa Annie sudah pergi bersama Pak Kacigunda. Dan tak lupa, Annie meninggalkan dinamo yang diminta William sebelumnya dari sepeda Pak Kacigunda. Lalu, Trywell dan keluarganya bertanya alamat Pak Kacigunda kepada Pak Ovesi. Di sana, Pak Ovesi tidak mengetahui keberadaan Pak Kacigunda saat ini. Ditambah, kondisi sekolah ditutup sementara dikarenakan krisis ekonomi, yang menyebabkan para guru dan siswa tidak lagi datang ke sekolah. Kemudian, William meminta agar ia diizinkan untuk masuk ke perpustakaan sekolah. Di sana, ia mengambil buku dan dinamonya. Kemudian, ia mencoba bereksperimen untuk menciptakan energi dari buku yang ia baca. Dengan dibantu oleh beberapa orang teman,
William mampu menciptakan kincir angin sederhana yang bisa menghidupkan radio tanpa menggunakan baterai. Lalu, mereka bergegas untuk mencari barang-barang untuk menciptakan kincir angin yang lebih besar lagi. Kemudian, William pun menunjukkan hasil sederhana yang ia ciptakan kepada ayahnya Trywall. Lalu, ia membutuhkan sepeda ayahnya sebagai alat yang nantinya berguna untuk menciptakan kincir yang lebih besar. Namun, ayahnya menolak dan malah menyuruh William untuk melupakan semua yang ia ciptakan, serta harus membantu ayahnya setiap pagi. Di sisi lain, kondisi ketua adat Wimbe sangat memprihatinkan. Keesokan harinya, William dan Gilbert pun mulai bertani dari pagi hari hingga ke siang hari. Saat itu juga, mereka mulai jenuh dan berniat untuk mengambil sepeda ayahnya. Mereka meminta bantuan beberapa teman untuk membantu mereka mengambil sepeda ayahnya, yaitu Trywall. Just want you to give William the bike. My house. He can bring water. You say? Namun, hasilnya tetap nihil. Di sini, kita bisa melihat kurangnya pemahaman Trywall soal ciptaan yang dibuat anaknya sendiri, yaitu William. Tragis memang. Lalu, dengan keputusan William, ia mulai mengumpuli alat-alat yang ia ciptakan untuk membuat kincir angin yang lebih besar. Namun, di saat itu juga ia menemukan Kamba, guguknya yang telah mati kelaparan. Lalu, William pun menguburi si guguknya tadi yang bernama Kamba. Di sisi lain, Agnes memohon kepada Trywall agar ia memberikan kesempatan untuk William, agar William mampu menciptakan harapan ayahnya. Lalu, Trywall menghampiri William dan mulai membuat harapan anaknya dengan mengorbankan sepeda yang dimilikinya. Dengan dibantu dan kerjasama antar warga, William mulai mengarahkan idenya agar tercipta kincir angin yang lebih besar. Dan akhirnya, dengan usaha dan kerja keras William dan warga, ia mampu menghidupkan kincir yang lebih besar dan menciptakan energi listrik yang membuat pompa air menjadi hidup. Dengan berjalannya waktu dan diiringi kerjasama warga, mereka mampu memompa air dan mengalirkannya ke lahan mereka masing-masing. Seketika itu, ayahnya sangat bangga terhadap William. Waktu demi waktu berjalan, tanaman pun tampak mulai tumbuh. Harapan pun mulai tumbuh di wilayah tersebut. Namun, ketua adat Wimbe menemui ajalnya. Dengan adat istiadat tarian mereka, Gilbert berusaha terhibur dengan itu, karena ia telah kehilangan ayah yang dicintainya. Kemudian, dengan hasil penemuannya, William mampu mengembalikan kehidupan yang ada di wilayah mereka. William juga mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan sekolahnya di Malawi, dan kemudian menghadiri Akademi Kepemimpinan Afrika di Afrika Selatan. Dari sana, dia menyelesaikan studi lingkungannya di Dartmouth College, USA. Agnes dan Trywall masih tinggal di desa Wimbe. Dengan adanya kincir angin yang William buat,
Hal itu bisa memastikan mereka memiliki listrik dan bisa panen sepanjang tahun. Wow, bravo William. Ternyata Annie dan Pak Kacigunda telah menikah dan memiliki 4 orang anak. Serta Annie dan keluarganya akan pindah ke Wembe lagi secara bertahap. Dan film pun berakhir. Dari film ini, kita bisa melihat perjuangan William yang tak mengkhianati hasil. Kita diajarkan untuk bangkit oleh keadaan dan jangan pernah berputus asa. Film ini termasuk film inspiratif sepanjang sejarah dan sangat inspiratif. Dan percayalah bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Bagi kalian yang ingin kami merekap film yang inspiratif lainnya, silahkan komen di bawah.